Ini adalah program pertama kita untuk pemrograman visual menggunakan Visual Basic Net 2010. Untuk memulai program, kita ciptakan new project di sini. Pastikan Windows Form Application terpilih. Kemudian kita ganti nama dengan nama latihan 1. Klik OK. Dan ini adalah tampilan kita awal dari new project. Kita akan memasukkan field ke dalamnya, ya. Kita masukkan label. Sebentar. Oke, label. Kita masukkan 5 buah label di dalamnya. Salah satu kelebihan VB-Net dibanding dengan VB6 adalah dia mudah dalam merancang tampilan seperti ini. Dia lebih mudah dibandingkan dengan VB6. Setelah itu kita masukkan text box. Ini ada text box. Jadi kita masukkan berarti 5 text box juga di dalamnya. Cara memasukkan bisa klik 2 kali di text box atau klik 1 kali, tahan baru seret ke dalam. Seperti itu, ini kita sesuaikan, ya. Atau kita bisa copy ini, kemudian nanti dipaste. Klik di tempat lain baru paste. Kita paste lagi. Kita sesuaikan, ya, gambarnya kita sesuaikan ini. Kita tambahkan button ke dalamnya, 3 buah button. Berarti ini kita tarik lagi biar simetris. Visual Basic Net lebih mudah dalam merancang desainnya dibanding dengan VB6. Setelah kita selesai membentuk tampilan, sekarang kita akan menampilkan nama di sini, ya. Untuk menampilkan nama, kita ke Properties. Kita akan melihat ke Propertiesnya. Yang ini kita tarik ke Properties. Ini daerah Propertiesnya. Pertama kita klik di Form dulu. Kemudian kita ganti teksnya ini. Kita ganti dengan nama latihan pertama. Latihan pertama. Oh, bukan latihan pertama, ya, latihan menampilkan. Dan menghapus data. Kita klik di form dan kita lihat perubahan telah terjadi, ya. Ini sudah ada. Setelah itu kita cari control box di sini di properties. Pastikan form 1 masih terpilih, ya. Ini form 1.
kita cari control box. Yang true ini kita klik ganti false. Kemudian kita cari start position untuk menampilkan awal. Pada saat awalnya dari form ini, kita tempatkannya di center screen, nantinya akan muncul di tengah monitor ya. Jika kita jalankan, maka ini adalah tampilan kita berada di tengah. Ini adalah pembuatan kita yang tadi. Selanjutnya kita mengganti nama di label 1. Klik di label 1, kemudian kita ke properties, pastikan ini label 1 terpilih. Yang teks kita ganti di sini dengan nomor induk mahasiswa. Kemudian namanya di atas, nama dari label 1 ini kita ganti dengan label name. Selanjutnya kita klik di label kedua. Kemudian kita ke properties lagi, pastikan label kedua telah terpilih. Untuk nama di label kedua kita ganti dengan label nama. Kemudian teks di bawahnya, yang label 2 ini kita ganti dengan nama. Setelah itu kita klik ke label 3. Hal yang sama kita lakukan ya. Hal yang sama kita lakukan di sini. Di teks kita ganti dengan, habis nama kita masukkan kelamin. Kemudian di bagian namanya kita ganti dengan LB kelamin. Kemudian label 4 ya, namanya kita ganti dengan LB alamat. Teksnya teks kita ganti dengan alamat. Kemudian label kelima kita ganti dengan LB kota. Teksnya sini teks kita ganti dengan kota. Selanjutnya text box ya, kita klik di text box, pastikan text box 1 terpilih. Kemudian namanya kita ganti dengan TXT name. Baru kita klik di text box yang 2, ini muncul text box dulu sini. Kita ganti di namanya dengan nama TXT nama. Baru text box yang ketiga dan seterusnya ya, namanya ini adalah TXT kelamin. Keempat namanya adalah TXT alamat. Dan kelima ini namanya adalah TXT kota. Setelah text box telah berhasil di modifikasi, sekarang tombolnya ya, tombolnya kita rubah. Kita klik di tombol button 1, kemudian nama button 1 kita ganti dengan BT list ya. Kemudian di teksnya kita ganti dengan list. Kita klik di button 2, pastikan button 2 telah terpilih di sini. Kemudian teksnya kita ganti dengan clear. Nama dari button itu kita ganti dengan button clear. Kemudian kita klik di button 3 sini, pastikan button 3 telah terpilih di sini. Kita klik namanya, ganti dengan button exit. Kemudian teks ya, teks di button atau yang akan ditampilkan di button kita ganti dengan exit. Kita lihat hasilnya, dan ini adalah tampilan kita. Untuk membuat makin manis kita agak geser kayaknya yang ini ya. Kita select kemudian geser. Kita tempatkan ke atas. Baru button 4
karena ini alamat ya, teks alamat, maka kita buat dia agak lebih lebar. Caranya kita klik di yang teks alamat tadi, yang button 4. Sebenarnya tadi kita telah ganti dengan teks alamat di namanya. Kita cari di sini di propertiesnya, kita cari multi line ya. Yang false kita ganti dengan true. Kemudian kita tambahkan scroll box, sehingga pada saat scroll bar maksudnya, sehingga pada saat banyak berita di dalamnya, dia akan memunculkan tampilan scroll bar di sini ya. Ini sudah muncul tampilan scroll barnya. Kemudian kita tarik agak ke bawah biar dia agak lebih lebar sedikit. Berarti ini kita turunkan sedikit. Kemudian ini kita tambah lagi. Ini kita turunkan sedikit. Sudah agak lebar. Kita bisa lihat tampilan kita dengan cara mengklik tombol run di sini. Maka ini adalah tampilan kita ya. Tampilan kita, tapi kita belum memasukkan perintah. Kita perhatikan control box telah hilang di sini. Sehingga jalan satu-satunya untuk mengaplikasikan form ini adalah dari ketiga button yang telah kita tempatkan di dalam. Yaitu pertama tampilkan list, kemudian bersihkan list yang telah masuk, kemudian keluar dari program ya. Sekarang kita akan memasukkan perintah ke dalam list menggunakan source code. Kita klik di tombol atau button list. Kemudian di sini kita akan menampilkan list, di mana list akan muncul di text box yang sudah kita buat. Caranya kita ketik me. Kita cari text box tadi. Text box yang pertama tadi nama ya, name. Kemudian kita titik, tekan titik, baru teks seperti ini dan sama dengan ya, sama dengan kita masukkan sini name-nya, anggap seperti itu. Kemudian me, nama, klik tombol titik, tekan tombol titik, kemudian tekan tombol, pastikan terselect teks karena kita akan mau menampilkan teks. Tekan tanda sama dengan supaya cepat. Kita masukkan nama kita. Setelah nama, kelamin. Setelah kelamin, alamat ya. Alamatnya. Setelah alamat baru kota. Ini di tombol list, kemudian kita klik di tombol kembali ke form dan klik 2 kali di tombol clear. Kita masukkan untuk membersihkan di sini ya. Perintah untuk melakukan clear atau membersihkan. Ini untuk membersihkan. Kemudian kita klik untuk memasukkan perintah di tombol exit.
Ini perintah untuk melakukan exit ya. Ada kesalahan perintah di sini. Setelah itu kita lihat hasilnya. Kita klik di tombol jalankan ini atau run. Ini adalah hasilnya. Kita klik list, maka akan muncul list di dalam form yang sudah kita buat. Kita clear, maka dia akan membersihkan form text box yang sudah kita masukkan. Waktu kita klik exit, keluar dari program. Kita tambahkan sedikit warna di dalamnya biar dia agak warna-warna gitu. Caranya kita klik 2 kali di form. Oke, ini adalah form. Sekarang saya mau menambahkan warna. Color. Color. Ini pilihan-pilihan warna yang ada di dalamnya. Kita jalankan programnya. Oke, warnanya sudah berubah. Bisa diganti-ganti warna tentunya. Pada saat di klik list akan muncul list yang diperlukan. Pada saat kita clear, maka akan dibersihkan dari setiap penulisan di text box yang ada. Pada saat klik exit, kita keluar dari program aplikasi. Baik, demikian pelajaran kita untuk hari ini. Sampai jumpa.